Tanda-tanda kiamat, kita mulai dengan pertama teman-teman sekalian, tanda-tanda kiamat kecil. Orang mukmin sangat tahu bahwasanya kiamat tidak akan terjadi kecuali terjadi kiamat kecil. Banyak orang-orang selain muslim menebak-nebak. Kita pernah dengar kiamat terjadi tahun 2012. Dibuatkan film, digambarkan seakan-akan kiamat itu kok terjadi, dan anehnya ada yang selamat. Ada yang mengatakan gambaran, bukan menonton. Kita bisa baca informasinya kan? Tidak selamanya harus nonton. Jadi saya bisa baca informasinya, karena itu sesuatu yang dibutuhkan untuk para dai meluruskan. Karena umat salah dalam masalah itu. Kalau antum nonton, antum salah. Karena antum akan mempunyai wacana. Saya dengan baca sepintas saya sudah bilang ini luar biasa perusakan akidahnya. Karena digambarkan dalam film itu ditulisan bahwasanya ini akan terjadi dan beginilah terjadinya. Sehingga nanti akan diprakarsai, dibuat sebuah program supaya ada yang bisa selamat. Sesuatu yang tidak masuk di akal. Bagi orang beriman mustahil. Dan orang-orang Nasrani pun banyak membantah tentang konsep-konsep seperti ini yang betul-betul masih berpegang pada Injil dan masih ada ayat-ayat yang belum terganti di situ. Mereka tahu tentang kiamat. Gak mungkin kiamat terjadi, pasti sudah selesai urusannya. Ini ada lagi. Gitu. Sudah habis semuanya. Sebagaimana nanti banyak dalil yang kita bacakan masalah itu. Tapi kita orang beriman tahu ada tanda-tanda. Tanda-tanda ini teman-teman ada kecil ada besar. Ini poin pertama yang kita bahas pada malam ini. Tanda-tanda kiamat kecil banyak sekali. Tapi yang paling mendasar bermula dengan sabda Nabi SAW. Hitunglah 6 hal yang merupakan tanda-tanda kiamat kecil. Yang pertama adalah lahirnya aku. Lahirnya Nabi SAW. Nabi SAW sudah lahir. Diutusnya aku. Yang kedua, meninggalnya aku. 3 ini sudah tanda-tanda kiamat kecil. Dan sudah terjadi. Kemudian kata Nabi SAW, tersebarnya ta'un di tengah-tengah kalian, kaum muslimin, yang banyak mematikan orang. Ini juga sudah terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terbebaskannya Konstantinopel, Turki. Itu dulu benteng Konstantinopel, wilayah ya, Eropanya, dan tembus di tahun 1453 yang kata Nabi Masehi tentunya, yang kata Nabi SAW, sebaik kalian akan menembus benteng Konstantinopel, sebaik-baik pasukan adalah pasukan pada saat itu, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin pada saat itu, dan sebaik-baik pasukan pada saat itu di tangan Sultan Muhammad bin Murad, dan diberikan julukan Al-Fatih karena dia membebaskan Konstantinopel. Jadi ada tanda-tanda kiamat kecil yang terlihat, yang sudah berlalu. Ada tanda-tanda kiamat kecil yang belum terjadi. Maaf, yang sedang terjadi sekarang, dan ada yang belum terjadi. Tanda-tanda kiamat kecil yang sedang terjadi seperti misalnya sabda Nabi SAW, tidak akan terjadi kiamat sampai khamr dihalalkan dan diganti namanya menjadi nama-nama yang lain. Sekarang sudah beragam macam nama kan? Bahkan yang menjadi unsur utama khamr adalah alkohol. Sekarang kita tahu memabukkan, itu sudah masuk ke obat batuk, obat-obatan ya, masuk ke dalam minuman-minuman, dianggap cuma 0,5% dan seterusnya, diganti nama lah. Padahal kata Nabi SAW, ma'askara kathiru faqalilu haram. Yang kalau dikonsumsi banyak memabukkan, sedikitnya haram. Kalau minum 1 liter alkohol mabuk gak? Berarti setetesnya haram, nggak bisa. Dan itu sudah terjadi. Dan ada hadis Nabi SAW juga, tanda-tanda hari kiamat yang berbunyi akan tiba nanti, tidak akan terjadi kiamat sampai ada di antara umatku yang menghalalkan musik dan zina. Riwayat lain mengatakan musik dan khamr. Sekarang kita lihat mana ada negara, kecuali Allahu a'lam Saudi yang saya tahu, yang lolos dari masalah ini. Diskotik, karaoke, ya, dan dinamakan hiburan. Ya. Padahal sebenarnya ini bukan hiburan, ini perusakan akhlak, perusakan moral, ya, kan? Perusakan iman. Tapi dianggap dibuat karaoke keluarga. Ini keluarga, itu keluarga. Segala macam. Artinya turun-temurun akan dibiasakan si anak untuk biasa karaoke. Hiburannya adalah pergi ke sana.
Ada yang sampai jemaah saya mengatakan, alhamdulillah sekarang sudah tinggalkan, sampai dia bilang di rumah saya buat studio sendiri Ustaz. Ya. Saya biayain sendiri. Saya pas tabligh akbar di kotanya beliau jemput saya di bandara, langsung beliau mengatakan itu. Sampai saya buat di mobil saya ubah semuanya, sound systemnya, karena satu keluarga semuanya suka. Subhanallah, hidayah dari Allah datang pas umroh sama saya, pulang berubah total, ditinggalin semua. Tapi itu yang terjadi, gitu kan. Kemudian ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, akan datang nanti di akhir zaman, tanda-tanda kiamat kecil, laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Sekarang sudah jelas, dari sisi profesi, berapa banyak perempuan berdesak-desakan sama laki-laki, di pinggir jalan, di bus, di kereta api, tempat kerja, penampilannya sama laki-laki, keluar, memimpin sana-sini, sudah keluar dari fitrahnya. Berapa banyak laki-laki, perempuan yang bergaya seperti laki-laki, potong rambut pendek, pakaiannya ketat seperti laki-laki, pakai kemeja. Sudah kelihatan semua. Padahal kata Nabi SAW apa? Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Ini contoh tanda-tanda kiamat yang sedang terjadi depan mata kita. Khamar, zina sekarang semuanya. Tanda-tanda kiamat kecil. Kata Nabi SAW tidak akan terjadi kiamat sampai gunung-gunung Mekah dijebol, dilubangi, dibuat jalan. Subhanallah, saya sebelum malah menginjakkan kaki di Saudi tahun 90, waktu itu masih SMA, saya sudah temukan waktu pas datang di sana, kebetulan ada paman saya, semoga Allah jaga beliau, pernah tinggal di sana, sekarang sudah tinggal di Indonesia. Itu pada saat saya ke sana, sempat main ke rumah beliau, lalu kemudian dibawa keliling. Saya lihat jalan di Mekah itu, kalau kita keluar dari dekat Masjid Haram, keluar mengunjungi rumah-rumah masyarakat Mekah, banyak sekali gunung yang dijebol dan jadi terowongan-terowongan tempat untuk jalan panjang, kadang-kadang ada sampai berapa kilometer gitu. Dan itu termasuk disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Tidak akan terjadi kiamat sampai orang-orang pengembala kambing membangun building-building yang besar, tuh bangunan-bangunan yang besar, berlumba-lumba. Ini juga sudah kelihatan sekarang. Imarat Arab, ya. Umumnya orang turunan Arab lah. Dulunya mereka pengembala kambing. Pernah saya ceritakan teman-teman saya kalau masih ingat, raja-raja yang ada di Imarat Arab, mereka berbicara 40 tahun yang lalu saja, 50 tahun yang lalu, mereka masih membahasakan dulu ayah saya tinggal di kemah di padang pasir sana, kami mengembala kambing. Sekarang building yang termewah di dunia ada di negara-negara Arab itu. Dalam hadis dikatakan tidak akan terjadi kiamat sampai pengembala-pengembala kambing, maksudnya orang-orang Arab, Jazirah Arab, mereka berlumba-lumba membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Tidak akan terjadi kiamat, tanda-tanda kiamat kecil juga, kecuali ya, sudah lahir seorang budak, seorang yang bebas dari ibunya yang budak. Dalam arti kata, ada hamba sahaya wanita bergaul dengan tuannya yang bebas, kemudian lahirlah anak, maka anak itu ikut ayahnya. Tidak akan terjadi kiamat sampai Jazirah Arab kembali subur, tanda-tanda kiamat kecil. Ini mungkin sekarang masih kelihatan tanda-tanda, tapi belum maksimal, belum semua. Seperti misal Padang Arafah, teman-teman sekalian. Kalau antum haji beberapa tahun yang lalu lah, mungkin tahun 80-an, saya yakin kalau ada orang-orang tua kita yang pergi haji tahun 80-an, mereka pasti tahu dan membahasakan Mina, Arafah, Muzdalifah ini pasti gersang sekali. Dan kerajaan Saudi baru menggalang penanaman. Waktu saya masih tahun 90 di sana haji pertama, itu 1990 saya masih temukan pohon-pohon di Arafah kecil sekali. Sekarang itu pohon-pohon sudah sangat besar, sudah mulai rindang lokasi itu. Juga kadang-kadang Jazirah Arab memang kelihatan pernah subur, karena sedikit turun hujan kita akan temukan di padang pasir tumbuh tanaman yang hijau. Baru terjadi, sudah beberapa tahun terakhir ini, kurang lebih 4-5 tahun terakhir berturut-turut teman-teman sekalian, hujan lebat turun, bahkan sampai turun salju Jazirah Arab. Bahkan di Mekah, saya dapat data-datanya, turun salju, orang lagi tawaf turun salju. Dan salju ini, para ilmuwan mengadakan penelitian, ternyata adalah, kalau turun di daerah gersang, padang pasir, itu makin sangat cepat membuat daerah itu menjadi subur, karena dia mengandung air yang sangat banyak.